kemarin tak? Kemarin asalan di sawah itu. Oh, non fit. Enon rok emang. Sampurasun. Sampai dari mana, Rob? Tadi di sawah. Terus dapat pertanyaan, Bang, kenapa manusia itu Manusia itu kenapa? manusia itu makhluk apa gitu. Oh, lah. Kenapa kamu kepikiran kayak gitu? Iya, Maksudnya makhluk apa itu gimana? kenapa manusia itu berbeda-beda kemampuannya, Oh, terus? berbeda jenisnya, berbeda tempat tinggalnya. Nah, itu. Kenapa nggak kumpul satu aja gitu? Iya. Kenapa nggak misalnya petani KB Mm-mm. atau insinyur semua gitu? Gitu maksudnya? Iya. Barusan itu nemu pertanyaannya. Abdi pas tadi rek emang tadi di sawah rek ke sawah kasih pertanyaan pas nyang aya nu ngalalau Kepikiran. Mm-mm. Baju ka dia. karena deket jadi tuju ka dieu we. Oke. Ayo, mau rokok sambil nunggu kopi-kopi. Jadi, iya Barok. Kita pertanyaannya bagus. Tapi kalau nggak direnungkan, nggak dipikirin, nggak ketemu jawaban. Nah ini pemirsa, Bayu Albarokah ini baru SMA kelas 1. Dia usianya berarti kayaknya Mau naik 16. 16 tahun. Anak usia 16 tahun punya pertanyaan, manusia itu makhluk apa? Kok bisa punya kemampuan berbeda-beda, kehidupannya berbeda-beda, cara berpikirnya berbeda, cara menjalani hidupnya berbeda, gitu ya. Nah, dia 16 tahun sudah terpikir ini tahun 2020 ada anak manusia tinggal di kampung punya pertanyaan kayak gitu. Nah, kita coba jawab pelan-pelan. Edisi Republik YouTube kali ini akan mencoba mengulas bagaimana kita menjawab pertanyaan dari Bayu Albarokah yang biasa saya panggil Barok, salah satu sastri dari Padepokan Katulistiwa. Mari kita saksikan kelanjutan. Nah, sebelum aku jawab pertanyaannya, kita ngerokok dulu, Barok. Pertama, supaya kamu gak bingung, kita memahaminya dari diri kita sendiri. Manusia itu kan kamu, Iya. aku, Lukman yang lagi megang kamera. Iya. Jadi seluruhnya itu namanya manusia. Tapi sebelum kita mengenali diri kita namanya masih orang. Biasanya gitu. Makanya ada orang-orang kebanyakan. Nah, gitu. Tapi ada manusia sejati, ada manungsa atau ingsun, lain jelema. Nah, eta jelema kalau orang-orang kebanyakan namanya jelema. Cuma biar begitu pun mereka juga sama dengan kita. Bedanya mereka nggak berpikir seperti kamu, nggak bertanya gitu. Kok bisa ada jadi petani, jadi supir, jadi perampok, jadi penjahat gitu kan? Nah kamu kan nggak. Kamu berpikir, nah kamu posisi sebagai pelajar, sebagai manusia yang sedang belajar. Itu apa sih kok yang terjadi kok kita bisa kayak gitu ya? Aneh kan? Aneh. Padahal lahir sama-sama dari ibu perempuan, Iya. bapaknya sama-sama laki-laki, makannya sama, terciptanya sama dari sperma, proses penciptaannya sama, kelahirannya sama, tumbuhnya sama, makannya sama. Ketika tumbuh menjadi dewasa berbeda-beda ya. Iya. Hasilnya itu ditentukan tidak hanya dari tempat kelahiranmu, tidak hanya dari siapa kamu dididik, siapa yang merawat kamu, di mana kamu belajar, pada siapa kamu bergaul, terus apa yang kamu lakukan selama kamu hidup sejauh ini. Usia kamu sudah 16 tahun, aku sudah mau 350. Nah 350 berapa itu? Ya sekitar segitulah. Itu kan prosesnya berbeda-beda kan. Cara kamu mengenali hidupmu dengan caranya aku mengenali hidupku kan berbeda. Iya. Walaupun pikiran kita sama. Nah, cara yang berbeda itu munculnya dari mana ya? Pertanyaanmu itu kan? Itu munculnya kalau kita gali lebih dalam,
sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan purba manusia yang rata-ratanya nggak terjawab. Nggak terjawabnya itu bagaimana? Karena nggak ada yang mau nanya, jadi gimana terjawab? Nah, beruntung kamu mau nanya, jadi terjawab. Pertanyaan-pertanyaan purba manusia itu kayak gimana sih? Pernah dengar nggak? Atau kamu pernah tahu pertanyaan purba manusia? Belum. Tahu purba kan? Tahu. Purba itu ya kayak dinosaurus itu loh, paling susah menggambarkan. Pertanyaan purbanya itu apa? Misalnya, sebelum lahir di bumi, kamu di mana? Atau terus kenapa kamu dilahirkan jadi manusia? Kok nggak jadi ayam? Ayam, kenapa nggak jadi embek? Atau kenapa kamu jadi laki-laki? Terus kamu punya nama sekarang. Waktu kamu belum jadi manusia, kamu punya nama nggak? Tuh, pertanyaan lain lagi. Terus nanti kalau udah pae, nggak pae, siapa pae, masuk ke kuburan, itu kemana? Oke, kita bilang ke akhirat, tapi belum pernah ada loh yang sampai akhirat. Perlu diteliti tuh. Oke, sampai di akhirat. Nanti namanya tetap sama nggak? Bayu al barokah. Ayo, itu kan pertanyaan purba tuh. Iya. Jadi setelah dari sini kita mau kemana? Itu pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dasar itu kalau berhasil kita jawab, nanti kamu bisa menjawab kenapa manusia kemudian berbeda-beda. Itu panduan pertama yang bisa aku sampaikan. Diminum dulu biar santai. Tadi kan kamu jalan dari sawah panas. Sebelum kita lanjutin sampai di situ baru paham nggak? Alhamdulillah. Paham, syukur kalau kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Barok, aku, Lukman, dan batur-batur yang lain ya, dan orang-orang yang lain itu semuanya laki perempuan kan? Iya. Walaupun nanti kalau kamu pelajari lagi ada jenis kelamin yang lain, ada 5 jenis kelamin. Ada yang disebut laki, ada yang disebut perempuan, ada yang disebut banci, ada yang disebut satu lagi, dua lagi itu bisu, bukan perempuan bukan laki-laki, atau dalam bahasa orang barat itu androgyne. Ada yang banci, ada yang tomboy, yang perempuan tapi laki. Yang banci kan laki tapi ke perempuan-perempuan. Jadi itu mewakili 5 jari tangan kita. Kalau di negeri kita gitu, nanti kapan-kapan kita lihat. Nah, kelima-limanya ini kan manusia. Baru dari mana? Dari bapaknya, ibunya. Bapaknya ibunya dari mana? Dari bapaknya ibunya lagi kakek kamu. Terus. Nanti ketemu mungkin sama leluhurku mungkin ketemu sama leluhurnya Lukman. Terus sampai terus mengerucut. Kabar yang kita tahu itu Adam dan Hawa. Begitu kan? Kebayang nggak kamu sampai di situ? Dari sekian banyak manusia yang pernah lahir dan yang sekarang hidup dan yang akan lahir nanti dan yang sudah pernah mati, semua dikumpulkan datang dari sumber yang sama. Kebayang nggak itu kayak apa Bapak Adam? Jadi bisa jadi kayak gini, dan besar kemungkinan di dalam diri bapaknya Adam ada aku, ada kamu, dan ada seluruh manusia yang pernah lahir dan yang akan lahir, yang sudah mati dan yang belum mati, terkumpul dalam satu Adam, manusia bernama Adam itu, ya, yang kita sebut Nabi dalam Islam, manusia pertama itu. Adam di dalam dirinya seluruh manusia itu terkumpul sebelum terlahir lewat perutnya Ibu Hawa yang diciptakan dari tulang sulbinya beliau. Ibu Hawa saja berasal dari Adam, anaknya Adam dan Hawa dari Adam lagi. Terus jadi sumbernya itu satu, benihnya Adam yang diciptakan Tuhan pertama kali Allah itu terwaris terus sampai sekarang ke diri kita. Terus buktinya apa kok sekarang bisa jadi banyak hal yang kita alami dan kamu rasakan, aku rasakan. Buktinya apa? Ketika pertama kali terjadi pembunuhan anak-anak manusia, Qabil dan Habil. Karena persembahan kurbannya diterima dan tidak diterima Allah. Karena tidak diterima, jadi marah dan membunuh saudara kandungnya. Berarti potensi membunuh di dalam diri Adam ada nggak? Ada. Potensi mengasihi ada nggak? Ada. Potensi keinginan, perasaan ada. Karena terwaris ke Ibu Hawa dan anak-anaknya itu. Terlepas nanti bagaimana cara mereka berkembang biak, kita nggak usah kita bahas. Tapi yang jelas dari sumber yang sama itulah kamu dan aku mewarisi apa-apa yang pernah ada di dalam dirinya dia. Kayak kamu mewarisi sifat-sifat bapakmu dan sifat-sifat ibumu.
gitu nggak? Iya. Kan kamu misalnya nggak pernah berpikir untuk menjadi laki-laki yang mandiri, tapi karena bapak kamu laki yang mandiri, kamu keluar dari rumah tanpa sebab, gitu nggak? Iya. Nggak ada yang ngajarin kan? Iya. Itu genetik, namanya genetikanya sama. Atau secara DNA kamu mewarisi kemampuan-kemampuan yang dilakukan bapakmu tanpa kamu sadari. Ternyata bapak tukang yang ahli gitu ya, tukang kayu yang ahli. Kamu sekolahnya apa, tiba-tiba kamu bisa nukang. Kan banyak yang kayak gitu. Ada juga malah anak nelayan atau anak petani yang nggak jadi petani, ternyata malah jadi insinyur, ternyata malah jadi kiai, ternyata malah jadi ilmuwan. Kan ada yang kayak gitu. Nah, itu antara dia mewarisi gen leluhurnya atau dia melatih dirinya dengan kemampuan dan kemauannya sendiri gitu. Sampai sini paham nggak? Paham. Sampurasun. Sampai. Ayah Niko. Bang, Ya, cager bang. cager. Cuma damang ya. Damang. Mangga, yuk. Nah, calik. Calik. Dari mana ini berdua, bertiga? Jadi ladang saya bang. Sedang Niko. Dari sana sekolah. Sangges, buka bocah. Aing kawin aing. Itu. Eta, Barok. Ayah pertanyaan. Nah, ini mumpung kalian ada di sini, sekalian aja ya ikut ngobrol ya, santai-santai ya. Ya kan. Sambil minum, merokok nih. Aku lanjutin jawab pertanyaannya Barok. Nanti kalau kamu mau bertanya, siapa tahu kamu punya pertanyaan baru yang sejenis dengan pertanyaan Barok, silakan aja. Tadi kita sampai di Adam dan Hawa ya. Nah, Adam dan Hawa itu kan sesungguhnya adalah satu manusia yang sama. Jadi di dalam diri Adam itu Barok ada potensi keperempuanan, karena ibu Hawa muncul dari dia. Jadi sebelum ibu Hawa muncul, di dalam diri Adam sudah ada perempuan. Itu kenapa kamu punya kasih, bisa mengasihi adiknya, mengasihi orang yang lagi sengsara, lagi susah, tanpa belajar, otomatis kamu punya. Dan kamu punya sayang, khasnya laki-laki. Kasih dan sayang itu di dalam diri seluruh manusia itu ada, tanpa dipelajari, nggak perlu sekolah ya. Kamu nggak perlu nyantren, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, otomatis bisa, karena itu bawaan dasar. Nah, itu yang perlu kamu latih. Di dalam diri perempuan harusnya ada kelelakian, kata maksudnya gitu, Fit. Jadi salah kalau kita bilang aku kan laki-laki, kamu lupa kamu perempuan, kamu manusia. Si perempuan juga nggak boleh bilang kamu nggak boleh gitu dong sama perempuan, nggak ada sayang-sayangnya. Lupa dia manusia. Jadi ketika dia bilang dia perempuan, dia menafikan atau melupakan lah potensi-potensi kelelakiannya. Buktinya apa? Ada ibu-ibu janda, suaminya meninggal, anak 5 bertahan. Itu kegigihan model apa yang dia bawa? Laki-laki yang punya itu kegigihan, bekerja keras, pantang menyerah, itu laki. Tapi ada laki yang ditinggal meninggal istrinya, terus dia bisa menyayangi dan mengasihi anak-anaknya. Apa itu kalau bukan perempuan? Nah, makanya kenapa kemudian menjadi beragam-ragam, karena masing-masing kita berpikir menghadapi hidup kita masing-masing. Sampai di situ paham nggak? Nah, kita naikkan lagi sebelum Adam ada. Ayo, gimana? Sebelum ada semua ini, terutama sebelum ada Adam, karena kita berasal dari Adam. Adam itu kan kalau diartikan dalam bahasa orang Indonesia, artinya ketiadaan, nggak ada. Jadi kita ini nggak ada, cuma mengada-ngada, seolah-olah kayak ada. Setelah itu nggak ada. Buktinya apa? Itu orang-orang yang udah wafat duluan, kemana sekarang? Nanti kalau kita yang wafat, kemana? Ke dunia baru. Oke, kita bilang ke dunia baru, tapi siapa yang mengingat keberadaan? Belum tentu ada, kecuali kamu berhasil menjalani hidupmu dengan laku-laku tertentu seperti yang nanti mau kita ngobrolin ini. Maka kamu akan dikenang seperti para pahlawan, para wali, para nabi, tokoh-tokoh besar dalam kehidupan kita, pembangun bangsa, apa yang membuka kampung ini pertama, ya. Itu kan orang-orang itu dikenang tuh, makamnya dikunjungi orang. Itu kan ada begitu banyak orang yang nggak kayak gitu. Nah, kita mau yang kayak gimana?
sebelum itu kita lanjutkan dan kapan-kapan kita bahas. Kita tadi lanjutkan tadi itu si Adam itu sebelum ada itu gimana? Sumbernya siapa kalau gitu? Siapa baru? Tuhan. Jadi seluruh semesta ini yang kita tahu dan yang kita nggak tahu, karena semesta ini terus mengembang dan terus menerus tercipta hal-hal yang baru. Sumbernya satu. Berarti dari Tuhanlah seluruh pertanyaan-pertanyaan kami itu ada jawabannya. Jawabannya disimpan Tuhan di dalam dirimu karena kamu berasal dari Adam, Adam berasal dari Tuhan. Dari Tuhan, ngantuk. Jadi, bobo ceng bobo. Jadi Gustino Agung mewariskan rahasia penciptaannya kepada Adam, terwaris sampai ke Barok, ke Niko, ke Fawad, ke David, ke Atu, ke Lukman. Terus nanti sampai ke manusia terakhir atau penciptaan yang terakhir. Tapi kayaknya nggak ada penciptaan yang terakhir karena Allah terus menerus menciptakan. Nah, ketidakterbatasan ciptaannya Tuhan itulah yang kemudian melahirkan hal-hal yang nggak jarang kita mengerti atau yang nggak tertangkap pemahaman kita. Misalnya sekarang ini kamu melihat banyak hal-hal yang selama kamu tumbuh sebelumnya kamu nggak tahu. Paham maksudku nggak? Tiba-tiba sekarang ada internet, ada TikTok, ada apa lagi itu, ngerti? Sekolah tahu-tahu pakai Zoom, ya, benar? Tahu-tahu ada COVID yang bikin kita nggak bisa bergerak sama sekali, gitu kan? Pokoknya COVID dibikin ada. Dulu waktu kamu SMP, waktu kamu SD kan nggak ada. Nanti jangan-jangan kalau kamu udah sampai di usia 20-30an atau seperti apa, ada lagi yang nggak akan kamu mengerti dan itu akan terus-menerus berlangsung sampai kamu wafat, sampai dunia ini nggak tahu kapan. Karena kita sama-sama nggak tahu kapan akhirnya. Karena kalau menuruti urut-urutan berpikir tadi, Allah nggak punya batas dan nggak ada akhir, berarti penciptaannya nggak ada akhir. Tapi ngomongin soal kiamat lain lagi, ya itu dulu. Jadi tadi pertanyaan baru, kenapa manusia bisa beragam? Ada yang jadi penjahat, ada yang jadi petani, ada yang jadi kok nggak petani semua? Itu tadi pertanyaan dia. Gitu. Nah, karena kita ini mewarisi ketidakterbatasan Tuhan atau Allah atau Gustino Agung itu, makanya munculnya kayak gitu barang. Kalau kata Al-Quran, Allah bilang di dalam Al-Quran, kalau aku mau kuciptakan kamu tuh semuanya sama semua. Tapi kata Allah, nggak seru tapi kalau kayak gitu. Jadi nggak indah hidup itu. Nah makanya perlunya kita belajar ini untuk tahu perbedaan tuh serunya kayak gini. Ternyata pun biar beda-beda. Ini kita sama-sama laki. Kita lupakan manusianya sebentar. Kita sama-sama laki. Ternyata wajahnya beda. Aku lebih ganteng dibanding kalian. Udah pasti itu kan. Ya, aku lebih keren dibanding kalian. Itu jelas. Tapi kita sama-sama laki. Kalian masih pada muda-muda, jomblo-jomblo bersyarat. Aku udah sampai di usia segini udah laku berapa kali, ya kan gitu. Contoh, gitu ya contoh ya. Nah, nanti akan ada lebih banyak lagi. Makanya manusia itu kalau mengikuti urutan berpikir tadi, sesungguhnya punya kemampuan yang tidak terbatas. Harus kamu percayai. Misalnya gimana? Misalnya gini. Cuma kita satu-satunya makhluk di dunia ini yang bisa memikirkan dirinya sendiri. Coba suruh ayam. Coba Sia mikirkan diri Sia sendiri. Kok bisa? Coba kalau David ini sekarang memikirkan David, bisa nggak? David memikirkan dirinya sendiri. Ada jawabannya nggak nih? Ada, lucu kan? Niko berpikir tentang dirinya sendiri, hasilnya tentang Niko yang berpikir. Cuma manusia yang bisa kayak gitu. Itu salah satu cara menggali ilmu tanpa belajar pada siapa-siapa. Gak usah pakai guru itu, bener nggak? Bener. Misalnya tadi Barok nih lagi bucindo gitu, ditinggal pacar, sedihnya kok bisa timbul? Padahal yang pergi kan orang lain. Kenapa kamu yang sedih? Coba kamu tanya. Kamu berpikir, kok aku sedih? Nanti, karena aku bengak. Ada jawabannya. Gak ada yang ngasih tahu. Mungkin karena aku kurang legowo. Mungkin karena aku kurang bijaksana. Mungkin karena aku kurang serius jadi laki, maka ditinggal cewek. Ngerti nggak? Nah itu cara berpikir kayak gitu. Coba aja kamu kembangin dengan cara yang lain. Kalau kamu sedih, yang rugi kan kamu padahal. Si cewek yang pergi belum tentu sedih meninggalkan kamu. Bener nggak? Bener. Kira-kira
Gitu? Oke, itu satu. Yang kedua, kita boleh bertengkar tentang pendapat macam-macam. Si Barok bertahan dengan pendapatnya, Niko bertahan dengan pendapatnya, David bertahan dengan pendapatnya. Tapi ada pendapat yang akan diterima oleh semua orang. Contohnya kalau kamu ngobrol sama gurumu, bertengkar kan bertiga, datang ke aku misalnya gitu. Nanti ketika aku menjelaskan kamu bilang, oh iya bener juga ya. Tuh. Nanti kita berempat pergi lagi ke guruku, membawa pertanyaan ini, jawabannya bisa beda lagi. Hah? Itu bukti ketidakterbatasan. Nanti aku, kalian, dan guruku pergi lagi ke gurunya dia. Nanti jawabannya lain lagi. Sampai ke orang yang paling pintar, orang yang paling bijak. Gitu. Jadi nggak akan ada habisnya. Jadi jangan pernah bertahan dengan pendapatmu yang sekarang, karena pendapatmu yang sekarang mungkin setahun 2 tahun yang akan datang kamu ketawain lagi. Kok aku pernah selucu itu ya? Cuma gara-gara ditinggal sama Kabogo, rungsing setahun. Nah, gitu. Makanya manusia itu makhluk pembelajar yang berada di dalam ketidakterbatasan sampai kapanpun. Nah, kalau kamu tertarik mempelajari apa yang tadi aku sampaikan, kamu sampai bisa masuk ke alam tidak terbatas itu, David. Seluruh yang ada di semesta ini terpahami oleh. Aku sulit menjelaskannya, tapi bisa ngajak kamu. Kalau kamu mau terlibat masuk ke situ, bisa. Tapi cara-caranya tadi udah aku sampaikan, tinggal bagaimana kamu tadi kan. Aku David, aku Reno berpikir tentang diriku. Jawabannya adalah pikiranku tentang aku yang berpikir. Nanti jawaban itu masih kutanya lagi, kenapa begini? Bisa nggak? Bisa. Nanti ada lagi jawabannya. Dari diriku sendiri aku bisa bertanya dan menjawab. Padahal itu gunanya bertanya. Nah, jadi lebih runyam kalau kamu sama sekali nggak bertanya dalam hidup. Kenapa kok aku bernama Niko nggak David? Kenapa kok ini namanya botol ya? Kok nggak rokok? Kenapa ini namanya rokok dan bukan botol? Siapa sih yang bekerja ini? Siapa yang pertama kali menamainya? Makanya dalam Al-Quran Allah bilang, Allah mengajari Adam hakikat dari nama-nama segala sesuatu. Nama-nama itu rahasia dari segala penciptaan Tuhan. Itu akar pertanyaannya Barok tadi, jawabannya sampai sepanjang itu, Barok. Karena udah mau menjelang maghrib, jadi kita lanjutkan lagi. Tapi kira-kira kayak gitu ya. Kenapa nanti dan bagaimananya nanti itu tergantung bagaimana kalian menjalankan hidup kalian masing-masing. Dimanapun kamu akan berada, mesti pertanyaan-pertanyaan lain akan muncul dan timbul, tidak bisa dibendung. Nanti David sudah menikah, kok aku menikah sama si A, kenapa nggak sama si B? Yang ngatur siapa? Kalau kita jawab buru-buru Tuhan boleh, tapi nggak seru. Nanti nggak ada cerita panjang lebar. Misalnya gini, waktu kamu lahir di Shinagakure, istri kamu lahir di Jepang. Calon istri kamu sebelum ketemu nih, ternyata kamu ketemu di Jamban. Kamu kecebur di Jamban, calon istri kamu nolongin. Disitulah perjodohan terjadi. Jadi ada ceritanya gitu loh. Kalau kita buru-buru bilang, oh ini sudah diatur Tuhan, selesai. Kamu nggak berpikir. Itu tadi yang aku bilang, Barok. Pertanyaan kamu tadi sudah bagus. Tinggal kamu mau nggak meneruskannya menjadi jawaban. Ya atur alam. Nanti alam yang menemani kamu berjalan mencari ilmu-ilmu yang selama ini di kepala banyak orang mengendap gitu aja. Kayak nggak penting. Hidup kayak lahir, tumbuh, kawin, punya anak, mati. Itu hidup yang nggak bermakna. Paham ya sampai di sini ya? Nah, Lukman kayaknya udah mulai kecapean megang kamera. Dia udah milik tik. Kita sudahi sampai di sini. Dulur-dulur sadayana Sampura kalau sudah menunggu lama karena tadi kita kedatangan 2 tamu agung dari Shinagakure. Awat sampai tertidur dengerin dongeng. Atau non sudah ikut mendengarkan, semoga manfaat ya. Insyaallah. Alhamdulillah menjadi barokah bagi hidup kita semua. Terima kasih untuk Barok yang sudah datang berkunjung, Niko, David, dan Awat. Ini tiga-tiganya adalah sastri Padepokan Khatulistiwa. Dulu yang kepengen datang berkunjung nanti akan bertemu mereka dan selamat silahkan berbincang santai dengan mereka untuk menjalin silaturahmi. Dari saya itu dulu, semoga kita jumpa di lain waktu. Rahayu Sagung Dumadi. Sampurasun. Rampe.